Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Pagi yang berbahagia ini kita teringat dengan firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri kamu mempersiapkan apa yang dipergunakan untuk masa depan. Berbicara soal masa depan, yaitu masa yang berhubungan dengan waktu-waktu yang akan datang. Yang panjang itu di akhirat, tetapi masa kita di dunia ini adalah masa-masa yang pendek. Di akhirat itu abadan, fiha abadan, selama-lamanya. Sementara masa kita di dunia ini pendek, sifatnya sementara. Nah, berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, memang kita harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya jalan untuk menuju akhirat. Nah, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah memperingatkan hal itu dengan tegas. Sekali lagi saudaraku, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing kamu memperhatikan apa kehidupan kamu di masa depan. Di dalam surat Yusuf ayat 47 ayat 48 tentang akan adanya masa-masa sulit. 7 tahun lamanya harus mempersiapkan keperluan kamu. 7 tahun berturut-turut itu kamu harus menanam, kamu harus memelihara, dan kamu harus menyimpan makanan itu. Benarkah itu terjadi? Benar, saudaraku. 7 tahun lamanya masa sulit itu, sehingga Timur Tengah atau dunia Arab waktu itu kekurangan makanan. Maka terjadilah kisah Nabi Yusuf, di mana saudara-saudaranya datang meminta makanan kepada seorang penguasa Mesir. Ternyata adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Saudaraku, teringat juga dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah minta sesuatu untuk dijadikan bahan makanan. Karena pada masa itu juga ada masa sulit, paceklik. Datanglah seorang wanita itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku makanan, keluarga kami ya Rasulullah. Lalu diberikan oleh Rasulullah apa yang ada di rumahnya waktu itu, yaitu minyak samin. Itu diberi dengan jumlah yang cukup. Tapi beberapa hari setelah itu dia datang lagi, minta lagi kalau ada minyak samin itu. Lalu Rasulullah bertanya, minyak samin kamu kemarin mana? Sudah habis ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jangan kamu memboros-boroskan makanan. Hendaklah kamu pergunakanlah minyak samin itu sekedar keperluan kamu. Jangan boros terhadap makanan itu. Buat boros ini juga tidak bagus, karena namanya itu mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin. Orang-orang yang boros, yang suka bersifat mubazir, mereka itu adalah saudara-saudara setan.
negara kita mempunyai kekayaan yang luar biasa. Ada bahan pertanian, ada tambang, mineral, kemudian industri, dan seterusnya. Nah, masalah tambang ini saat ini membuat orang ketar-ketir karena tambang itu seolah-olah mau dihabiskan kan. Di sini digali tambang, di sana digali tambang, sehingga membuat kerusakan terhadap alam. Seolah-olah menambang itu tidak mempunyai perhitungan. Apa yang terjadi? Terjadilah sailul arimi, banjir besar yang merusak negeri ini. Memang tambang atau apa saja milik kita, tetapi jangan dihabiskan untuk generasi hari ini. Orang yang serakah bisa hilang semuanya oleh dia. Ditambang di sini, ditambang di sana, diekspor. Setelah itu kita menjadi penonton. Maka jadilah generasi sesudahnya generasi yang miskin, yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak mempunyai harga diri. Karena bahan tambang yang sesungguhnya sangat berharga itu sudah diekspor dengan harga murah. Maka datanglah masa-masa sulit yang luar biasa. Andai kata bahan tambang kita itu harus digali semena-mena tanpa membuat perhitungan yang sangat cermat, hanya untuk bisa menambang saat itu, kemudian dikirim dengan harga-harga yang murah, lalu terjadilah longsor, terjadilah bencana alam dan sebagainya. Sungguh ini adalah ketololan, tolol yang luar biasa, saudaraku. Ini saja, saudaraku, mudah-mudahan seluruh anak bangsa itu memperhatikannya.